Sudah tulis tanggal, Miss menjelaskan. Topiknya adalah gerak benda. Di tengah semester ya, kita sudah mulai hari ini masuk ke tengah semester. Topiknya gerak benda. Miss baca, disimak ya Lexia, Gisel, Mikazio. Ada banyak benda di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Benda-benda tersebut mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Benda-benda tersebut mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Nah, bentuknya apa saja? Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya tabung, ada yang bentuk lingkaran, dan ada yang bentuk segitiga. Nah, bentuk persegi ini yang bagaimana? Bentuk persegi ini misalnya meja. Meja, udah. Selain meja apa lagi bentuk persegi? Papan tulis, persegi. Kemudian pintu, jendela, lemari, ya bentuknya persegi. Kemudian bentuk tabung. Bentuk tabung itu Lexia, botol minum kamu Lexia, bentuknya tabung. Nah, kemudian selain botol minum kita, gelas atau gelas bentuknya seperti apa Lexia? Gisel, Mikazio? Tabung. Kemudian lingkaran, contoh lingkaran itu adalah roda sepeda Jesselyn. Udah, kalau yang segitiga Cika, itu bentuknya seperti gunung, bisa. Apalagi ini apa ya? Segitiga ya. Penggaris yang segitiga juga ada ya, penggaris yang segitiga. Alat musik triangle segitiga juga bisa, ya kan? Nah, sekarang lihat gambar ini. Tuh. Nah, ini adalah gambar-gambar benda-benda yang ada di rumah kita. Benar nggak, Matthew? Cika? Jesselyn? Iya kan? Nah, ini benda-benda tersebut banyak berbagai macam bentuk. Pertanyaannya adalah, Cika, Jesselyn, nah, apa saja bentuk benda-benda pada gambar di atas? Apa saja bentuk benda-benda pada gambar di atas? Nah, Miss mau tanya sama si Cika. Nanti aja. Miss menjelasin dulu ya. Apa saja bentuk benda-benda pada gambar di atas? Nah, bola ini bentuknya berbentuk bulat ya, atau bundar bola. Kalau ini bingkai foto. Bingkai foto ini bentuknya persegi, Matthew. Kemudian botol minum siapa ini ya? Siswa ya. Botol minum siswa ini bentuknya apa? Tabung. Terus ini biskuit ya. Biskuitnya kebetulan bentuknya apa? Segitiga. Iya, pintar. Terus nih, ini gambar apa ini ya? Toys ya, gambar mainan ya, Valeria. Nah, kamu lihat rodanya. Ada rodanya nggak, Fortisia? Ada. Rodanya itu bentuk lingkaran, Iona. Udah, makanya dia bisa bergerak begitu. Nah, ini ada gambar mainan anak laki-laki nih, robot-robotan. Nah, ini bentuknya apa ya, Miss? Ini sih banyak bentuknya. Lihat, kalau matanya bentuk lingkaran, kepalanya juga bentuknya bulat. Kemudian, nah, bagian tubuhnya, bagian badannya, ini bisa dibilang persegi nih. Kan agak kotak ini ya. Nah, terus ini, gelas minum kita, Iona. Bentuknya seperti apa, Iona? Bentuk tabung, Verika. Oke, nah, ini apa ini? Ini apa? Kelereng. Kelereng bentuknya seperti apa? Bola sama kelereng sama nggak bentuknya? Sama ya. Berarti bentuknya apa ini, Fortisia? Kelereng bentuknya apa, Fortisia? Bulat. Pintar, Fortisia ya. Bola dengan kelereng bentuknya apa, Chelsea?
bulat. Oke, Miss ulangin. Bola ini bentuknya apa? Bulat. Bingkai foto bentuknya persegi. Kemudian botol minum bentuknya tabung. Biskuit segitiga. Roda mainan bentuknya lingkaran. Ini mainan anak laki-laki, robotan. Ini bentuknya apa? Bagian tubuhnya nih ya, bagian tubuhnya ini bentuknya persegi ini. Ini gelas tabung. Kelereng bentuknya bulat. Nah, itu jawabannya. Apa saja bentuk benda-benda pada gambar di atas sudah disebutkan tadi ini ya. Oke. Oke, Leta, Caroline, Apridita, disimak kembali. Nah, pertanyaan selanjutnya. Benda apa yang paling berat? Benda apa yang paling berat? Ayo lihat gambarnya. Benda apa yang paling berat? Leta, dilihat dong gambarnya Leta. Benda apa yang paling berat Leta? Leta. Ya, benda yang paling berat itu adalah bingkai foto. Kenapa bingkai foto? Karena bingkai foto itu paling besar ya. Ukurannya itu yang paling besar dan pasti paling berat karena dari bentuknya aja udah besar dibandingkan dengan benda-benda yang lain. Lihat. Oke? Nah, jadi pertanyaannya, benda apa yang paling berat? Sudah pasti jawabannya adalah bingkai foto. Seperti itu. Karena ukurannya besar dan masanya juga masanya juga besar. Makanya dia paling berat. Kemudian benda yang paling ringan. Benda yang paling ringan. Dari gambar tersebut apa nih? Jawabannya adalah biskuit atau makanan. Ini paling ringan loh. Selain biskuit, contoh lain apa Kirenjit? Benda yang paling ringan. Pensil. Coba tunjukkan pensil kamu. Pensil. Nah, pensil itu adalah benda yang paling ringan. Kenapa? Karena kalau nggak ringan, kamu nggak bisa menulis kan? Nah, jadi yang untuk menulis itu adalah benda yang ringan. Makanya kamu selesai menulis. Jadi, jawabannya selain biskuit itu adalah pensil juga bisa. Selain pensil apa lagi ya? Selain pensil apa lagi ya, Leta? Leta fokus ke komputer. Apalagi selain pensil yang ringan? Banyak loh. Iya, penghapus juga ringan. Iya kan? Apalagi ya? Selain penghapus apa lagi? Iya, rautan juga bisa. Oke. Berarti ini jawabannya ya. Biskuit. Kemudian, benda apa yang mudah digerakkan? Benda apa yang mudah digerakkan? Benda apa yang mudah digerakkan? Nah, jadi Arthur, nih, benda yang mudah digerakkan itu adalah benda yang bentuknya bulat atau bentuk lingkaran. Contohnya yang mudah digerakkan adalah bola. Kenapa? Karena kalau kita sentuh sedikit, kita gerakkan sedikit, dia sudah menggelinding kan? Nah, gampang dia bergerak. Kemudian selain bola, ini roda sepeda mainan. Ini ada roda sepeda. Roda sepeda. Roda mainan maksudnya. Roda mainan ini kira-kira ini gambar apa ya, Aaron? Arthur. Ini gambar apa ya ini? Mainan apa ini biasa? Mobilan ya?
Nah, roda sepedanya, roda sepeda lagi. Roda mainannya itu, nah biasanya kan bisa mudah bergerak ya. Kita geser sedikit aja bendanya, Aaron, dia sudah bergerak. Oke, kemudian ini kelereng. Kelereng. Kelereng itu mudah digerakkan. Kenapa? Bentuknya bulat bredelin. Jadi kalau kita main-main menggunakan kelereng, kita sentuh dia sedikit, dia sudah menggelinding. Begitu Kak Swindra. Oke, jadi pertanyaannya tadi apa? Benda yang mudah digerakkan adalah nih, benda yang bentuknya berbentuk bulat atau lingkaran, bola, roda mainan, dan kelereng. Oke Kak Swindra. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaannya nih. Benda apa yang sulit digerakkan? Benda apa yang sulit digerakkan? Yang paling sulit digerakkan banyak. Bingkai foto, ya kan? Bingkai foto, tabung, kemudian biskuit, makanan. Ini robot-robot juga loh sulit digerakkan. Kenapa? Dia kalau kita copot baterainya, dia nggak akan mungkin bergerak kan? Kecuali kita pasang lagi baterai, baru bergerak Bredelin. Benar nggak Bredelin? Tapi kalau kita copot baterainya bisa bergerak nggak? Enggak, dia diam saja. Nah, tapi kalau ini lagi gelas. Gelasnya Bredelin bisa bergerak nggak? Jalan sendiri nggak gelas Bredelin? Enggak, kecuali Bredelinnya ambil sendiri kan? Oke. Ntar ya. Ayo, banyak sekali chatnya. Oke, sekarang fokus ya. Tidak boleh kita bermain chat ya. Oke. Seperti Ethan fokus gitu Ethan. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke page 9, halaman 9. Nih, Kak Swindra, halaman 9. Dibuka yuk bukunya Ethan. Wah, Ethan anak yang baik ini dia. Dia fokus belajar hari ini ya. Nah, halaman 9 kita mau ngebahas apa, Miss? Nah, dengar ya, atur. Miss menjelaskan sedikit. Benda dibedakan menjadi dua. Benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda yang mudah bergerak. Benda yang mudah bergerak. Yang kedua, benda yang sulit bergerak. Yang kedua, benda yang sulit bergerak. Coba dulu baca dulu Kak Swindra. Kak Swindra baca dulu. Baca. Oke, suaranya nggak jelas. Thank you. Baca dulu Bredelin. Bredelin baca. Benda yang mudah bergerak. 2. Benda yang sulit bergerak. Oke, thank you. Thank you. Jangan lupa di-mute kembali. Wah, pintar sekali. Nah, Miss mau bahas ini, benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit. Nah, benda-benda apa saja sih, Miss? Mau tahu jawabannya? Nah, disimak dulu ya. Nah, yang pertama tadi benda yang mudah digerakkan. Nah, dia punya ciri-ciri, Kak Swindra. Udah, Bredelin? Punya ciri-ciri Aaron, punya ciri-ciri Arthur, punya ciri-ciri Lo Shalom Ivana, Chloe, Ethan Lee. Udah, didengarkan ya. Ada Lencia, Alvaro, Peter. Nah, apa saja Miss ciri-cirinya? Kata si Valeska, udah? Nah, dengarkan. Ciri-ciri benda yang mudah digerakkan. Nah, biasanya bendanya berukuran kecil. Nah, misalnya pensil. Pensil kamu, Wijaya, itu merupakan benda yang mudah digerakkan. Kenapa? Karena pensil kamu itu gunanya untuk menulis. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah,
Selain itu, selain pensil, ada lagi nih ciri-cirinya. Tadi kan bendanya kan ringan kan, terus kecil. Benar nggak? Benar nggak, Messi? Nah, jadi benda yang mudah digerakkan tuh biasanya ukurannya kecil, yaitu pensil. Ini gambarnya seperti ini ya. Siswa sedang menulis kan, Kelly? Nah, selain bendanya kecil, bendanya itu juga ringan, Sherlyn. Ya, jadi kalau bendanya ringan itu adalah benda yang mudah digerakkan. Nah, contoh yang benda ringan, daun. Kenapa daun? Karena daun itu sangat ringan sehingga dia kalau tertiup angin bisa melayang-melayang dia. Kemudian jatuh di permukaan tanah. Kalau daunnya berat bisa nggak dia melayang-melayang di udara kena angin? Nggak bisa. Justru dia ringan lah mudah digerakkan. Benar nggak? Miss pernah melihat loh daun ini melayang-melayang ditiup angin. Nah, oke. Nah, selain ini ada lagi nih. Benda itu permukaannya bentuknya lingkaran, makanya mudah digerakkan. Contohnya apa bentuk lingkaran? Contohnya apa? Miss minta tolong sama si Sherlyn Pandora. Nah, Sherlyn, benda permukaan yang berbentuk lingkaran apa sih contohnya? Coba. Miss, di mana? Ini nomor 9. Nomor 9. Iya. Sherlyn Pandora, coba kamu sebutkan contoh benda yang bentuk lingkaran. Banyak loh. Bisa? Bola. Itu bentuknya bulat. Ini lingkaran loh, lingkaran. Beda lingkaran dengan bola. Apa ya bentuk lingkaran? Tahu? Tidak tahu ya? Oke, tidak tahu ya sudah apa. Klik mute kembali. Klik mute kembali. Oke. Klik mute kembali, Sherlyn. Sekarang Miss mau tanya sama si Kelly Quinn. Coba kamu sebutkan contoh benda yang bentuknya lingkaran. Kelly Quinn. Kelly Quinn. Kelly Quinn. Bisa? Nggak bisa. Malu-malu dia. Oke, nggak apa-apa. Jadi bentuk benda yang berbentuk lingkaran itu mudah digerakkan ya. Contohnya ini. Roda sepeda. Oke. Ada lagi nggak contoh lain selain roda sepeda? Kita mau menjawab. Malvin mau jawab? Contoh bentuk lingkaran? Roda mobil. Bisa. Apalagi ya? Roda sepeda motor, Miss. Bentuk lingkaran bisa. Roda mainan-mainan ini, Miss. Mainan-mainan saya, Miss. Bisa. Banyak loh. Roda becak bisa nggak? Darren Wong. Saya, karena bentuknya lingkaran. Jadi, benda yang permukaannya bentuk lingkaran itu biasanya mudah digerakkan Cika. Oke? Contohnya apa, Cika? Roda sepeda. Cika. Listen. Oke? Nah, selanjutnya, oh ini ada gambarnya nih. Ini kira-kira ada gambar anak-anak sedang main sepeda. Nah, dia main sepeda ini sangat mudah ya. Mudah sekali geraknya. Kenapa? Jalannya lancar ya. Kenapa? Jalan yang dia lalui itu jalannya tidak berbatu-batu. Jadi lancar seperti itu. Where is Verika? Kenapa tidak ada siswanya ya? Oh, ada. Itu dia Verika. Oke, baru muncul. Sudah? Sudah ya? Alvaro, disulang. Benda yang permukaannya berbentuk lingkaran, contohnya roda sepeda. Ini gambarnya. Sudah?
Kenapa? Karena roda sepeda itu yang bentuk lingkarannya mudah digerakkan. Tapi ingat, kalau menggunakan sepeda, carilah jalan yang mulus ya, Alvaro. Jangan jalan yang berbatu-batu. Kalau jalan yang berbatu-batu itu tidak akan lancar untuk mendayung sepedanya. Kemudian selain bentuk lingkaran, ada juga lagi bentuk yang bulat. Jadi benda yang mudah digerakkan tuh biasanya ciri-cirinya bentuknya bulat, Alvaro, Cinta Belvania. Kenapa? Karena dia mudah menggelinding kan, bentuknya bulat. Misalnya bola yang ditendang. Coba kamu perhatikan bola. Itu mudah digerakkan nggak? Mudah nggak, Johnson? Ini biasa laki-laki suka main bola ini kan. Nah, benda yang bentuknya bulat ini sangat mudah sekali bergerak kan, Graciela. Graciela, baru lihat komputer dia. Nah, benda yang berbentuk bulat biasanya mudah digerakkan kan, Graciela. Fokus dong ya, jangan melamun, oke? Ya, jangan melamun ya, Graciela. Oke, Malvin, ayo Malvin. Malvin, sekarang Miss mau tanya Malvin. Ini fokus nggak ini? Malvin. Coba kamu sebutkan contoh benda yang berbentuk lingkaran. Bola. Bentuk lingkaran kok bola? Nah, ketahuan kan siapa yang suka melamun? Beda bentuk lingkaran dengan berbentuk bola kan, Rutme? Benar nggak, Rutme? Iya, coba dulu Rutme. Rutme, terus mau tanya dulu, benda yang berbentuk lingkaran. Bisa? Benda bentuk lingkaran kenapa bola? Itu bentuknya apa? Bentuknya bulat, Malvin. Rutme? Bisa jawab, Rutme? Enggak, malu-malu Rutme-nya. Oke, Miss tanya kembali. Vincenzo. 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 Contoh benda yang berbentuk lingkaran. Lingkaran. Kenapa? Bola. Bukan bola, bentuk lingkaran loh, lingkaran ini bentuk lingkaran. Beda lingkaran dengan roda sepeda. Apalagi selain roda sepeda? Roda apa lagi yo? Roda? Mobil bisa, banyak. Apalagi tuh? Roda sepeda motor bisa. Oke, sekarang Miss mau tanya lagi. Ini beda bulat dengan lingkaran. Miss mau tanya dengan Jenny Agipa. Jenny Agipa. Jenny Agipa. Jenny. Coba kamu sebutkan contoh benda yang berbentuk bulat. Contoh benda yang berbentuk bulat, Jenny. Contoh benda yang berbentuk bulat. Ayo, panjangnya jawabanmu. Apa jawabannya, Jenny Agipa? Singkat aja. Panjang banget jawabannya. Lingkaran. Aku disuruh jawab. Contoh benda bentuk bulat. Miss, putus-putus. Apa, Bella? Suara putus-putus. Miss, suaranya putus-putus. Miss kok jelas dengan suara Jenny Agipa?
Ini seperti contoh benda yang berbentuk bulat. Coba kamu sebutkan. Itu aja contohnya. Dikasih tahu cara isi Oke ya, bisa anggap dia pas saja lah. Karena terlalu lama ya. Miss hanya minta kamu sebutkan contoh, tapi terlalu panjang jawabannya ya. Nah, fokus ya Jenny, jangan sibuk-sibuk dengan yang lain. Nanti saya tanya, kamu nggak tahu apa-apa. Oke Jenny? Ya, sibuk ke sana kemari, tidak fokus, nggak boleh ya. Nah, jadi contoh benda yang berbentuk bulat itu kan bola. Bola basket, bola voli, banyak loh. Ya kan Ceril? Ceril Alicia? Kemudian ada sepak bola. Nah, pokoknya bentuknya bulat. Selain bola, kelereng. Kelereng juga bentuknya bulat. Banyak loh. Aduh, Jenny. Tidak fokus ya. Saya tanya apa, jawabannya apa. Oke, selanjutnya lagi. Kita mau bahas mengenai, tunggu. Halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Halaman 10, Ceril. Ceril. Nah, sekarang yang kedua, benda yang sulit digerakkan. Ceril, Peter, Valeska, benda yang sulit digerakkan. Dengarkan. Dia punya ciri-ciri. Oke. Ciri-ciri benda yang sulit digerakkan. Yang pertama itu biasanya bendanya itu berukuran besar dan bendanya berukuran berat. Contoh benda yang ukuran besar dan berat, yang paling gampang aja deh. Mobil dan lemari. Ada lagi, Miss, yang paling besar dan berat? Ada. Misalnya, selain mobil dan lemari, apalagi ya? Pesawat. Sulit digerakkan. Kamu bisa menggerakkan nggak kalau mesinnya dimatikan? Mana bisa, tapi kalau mesinnya dihidupkan baru bisa bergerak. Selain mobil, lemari, dan pesawat, apa lagi ya? Benda yang sulit digerakkan, yaitu ukurannya besar dan berat. Coba cari ukuran besar dan berat. Apa ya kira-kira? Sofa misalnya, kursi. Nah, bisa. Apalagi, Peter? Apalagi ya? Nah, ini dia gambarnya. Ini lemari pakaian. Lemari pakaian ini adalah ukurannya besar dan sangat berat. Nggak mungkin kita angkat sendiri kan? Nah, pasti ini kita minta bantuan beberapa orang untuk mengangkat si lemari ini. Karena ukurannya besar, nggak mungkin sendirian kan? Nah, selain lemari ada juga sih bendanya, ini dia, bendanya itu mobil. Nah, mobil ini juga sangat besar dan berat. Ini sulit digerakkan. Jika kalau mesinnya mati, dia bisa gerak nggak mesinnya mati? Nggak dong, otomatis kita dorong kan. Nah, dan dorong itu nggak sendiri. Oke, dorong itu butuh beberapa orang untuk mendorong mobil ini. Kalau mesinnya mati, kalau mesinnya hidup, ya gampang dia bisa meluncur, ya kan? Bener nggak? Jadi ini sulit digerakkan. Nah, ada lagi nggak contoh yang bendanya ukurannya besar dan berat? Ada yang menjawab nggak? Mau jawab? Contohnya apa lagi nih Kaswir selain mobil dan lemari? Kamu tahu Kaswir? Nggak tahu juga. Yang ukurannya besar dan berat yang di rumah kamu apa saja nih? Banyak loh. Miss, sepeda motor, Miss. Ya kan, sepeda motor itu kan kalau mesinnya mati kan kita kan dorong kan. Itu juga berat. Apalagi ya? Miss, rumah. Rumah Miss besar, Miss. Iya. Apakah kamu bisa mengangkat rumah kamu? Nggak bisa, karena itu besar, Miss. Berat. Nah, itu tadi, benda yang sulit digerakkan. Itu ciri-cirinya tuh bendanya ukurannya besar dan berat. Nah, selanjutnya itu ciri-cirinya Arthur, Ethan,
permukaannya itu kasar. Nah, benda yang permukaannya kasar misalnya jalan yang rusak. Nah, jalannya rusak. Jalannya rusak ini biasanya susah ya dilalui sama kendaraan. Contoh, kalau jalannya rusak, kira-kira kamu kalau naik sepeda motor, lancar nggak jalannya ini? Nah, motornya jalannya lancar nggak? Kalau jalannya rusak ya, misalnya kamu mau pulang sekolah gitu kan, kamu melewati jalannya rusak, bisa lancar nggak jalannya? Nggak bisa. Kenapa? Banyak batu-batu yang harus kamu lalui. Nah, itu dia. Benda yang permukaannya kasar, biasanya jalannya rusak. Contohnya gini, sepeda yang melintasi jalan berbatu. Ini dia. Oh. Contohnya Eta naik sepeda sore-sore ya. Kemudian jalannya berbatu. Akhirnya apa? Nggak sampai-sampai deh si Etan. Bener nggak? Namun kalau Etan melewati jalan yang mulus, otomatis Etan cepat sampai kan? Bener nggak Etan? Oke. Nah, kira-kira hari ini sampai sini dulu belajarnya mengenai bentuk benda. Ingat ya, benda yang sulit digerakkan itu ciri-cirinya adalah ukurannya besar dan berat. Kemudian selain itu permukaannya kasar. Jadi apapun ceritanya kalau kita melalui jalan yang berbatu pasti tidak akan sampai dan sangat lama. Sampai sih cuma sangat lama ya kan, beda